Shalom. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Senang sekali malam ini kita berjumpa dalam Suara Gembala. Ya. Mulai malam ini Suara Gembala berubah jadwalnya. Ya, dari yang biasanya Sabtu pagi jam 5, maka mulai bulan ini berubah menjadi Jumat, setiap Jumat kedua, ya, 1 bulan 1 kali pukul 7 malam. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Suara Gembala ini adalah tuntunan Tuhan, hati Tuhan yang ditaruh Tuhan kepada gembala untuk menuntun domba-dombanya mencapai destininya Tuhan. Nah, mari sebelum kita mendengar tuntunan Tuhan, suara hati Tuhan, mari kita sama-sama naikkan doa kita, pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari sama-sama katakan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari sembah, Ora lamaya
Suralamaya sana Uralama-lama 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 Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Ya, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Mari panggil namanya, nama Yesus. Yesus, oh Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Mari panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Terima kasih untuk malam ini. Tuhan, perdengarkan suara-Mu, tuntunan-Mu buat kami. Kami rindu mendengar suara gembala kami, gembala yang baik, yang menuntun kami ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Mari Tuhan, perdengarkan suara-Mu buat kami malam ini. Urapi setiap kami untuk mengerti hati-Mu.
urapi hamba-Mu dan istri untuk boleh jadi saluran berkat. Apa yang Kau sudah taruh Tuhan dalam hati hamba, malam ini hamba akan sampaikan. Terima kasih Tuhan, urapan yang baru bekerja. Tuhan mengurapi kami, Roh Kudus, saat suara-Mu disampaikan, Engkau bekerja. Ada revival di rumah-rumah, ada kesembuhan di rumah-rumah, di tempat-tempat isolasi, di rumah sakit, ada kesembuhan, ada mujizat malam ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengar suara-Mu, kami siap mendengar isi hati-Mu. Dalam nama Yesus, yang siap sama-sama katakan, amin. Nah saudara, shalom. Malam ini kami ingin sampaikan apa yang Tuhan taruh di hati kami. Nah sebelumnya saya sampaikan bahwa setelah kami menyampaikan isi hati Tuhan, nanti kita akan akhiri suara gembala ini dengan perjamuan suci. Saudara siapkan roti dan anggur, nah nanti kita akan akhiri dengan perjamuan suci. Nah saudara, malam ini Tuhan taruh di hati kami mengenai tema malam ini adalah mengenai sorga dan neraka, merupakan seri daripada apa yang Tuhan berikan tema di bulan ini, yaitu mengenai seri akhir zaman. Nah mari kita buka Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 23. Coba dilihat judulnya apa? Lukas 16. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ya, judulnya orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang ke sini kepada kami tidak dapat menyeberang. Cukup sampai ayat 26. Nah saudara, saya percaya ini cerita sudah tidak asing lagi buat kita. Nah saudara, tahu bahwa cerita ini tentang seorang yang kaya tapi tidak disebutkan namanya, yang selalu berjubah ungu dan dikatakan setiap hari dia bersukaria dalam kemewahan. Sedangkan yang satu dalam cerita ini adalah seorang pengemis yang bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Nah saudara, di dunia mereka punya nasib yang berbeda. Yang satu kaya, sedangkan yang satu miskin. Tetapi mari kita lihat bagaimana akhir kehidupan mereka setelah mereka meninggal. Maka Lazarus dikatakan yang miskin ini dibawa ke pangkuan Abraham. Ya, pangkuan Abraham atau disebut dengan Firdaus. Nah saudara, memang ini belum surga yang sebenarnya, tetapi di Firdaus, di pangkuan Abraham ini, Lazarus sudah merasakan suasana surga. Sedangkan orang kaya tadi dibawa ke Hades, ke dunia orang mati, tempat penantian sementara. Memang ini belum neraka yang sesungguhnya,
Tetapi di tempat itu orang kaya itu sudah merasakan kesakitan karena nyala api. Nah, saudara, dari cerita ini perhatikan baik-baik, ya. Tuhan Yesus memulai dengan suatu cerita, ya. Di situ dikatakan ada seorang kaya. Dia tidak mengatakan ada perumpamaan, tidak. Tetapi dia mengatakan ada cerita, ya, ada seorang kaya. Jadi Tuhan tidak membuat satu perumpamaan di sini. Cerita ini sekaligus menjelaskan kepada kita bahwa sorga is real, heaven is so real. Sorga itu memang benar-benar ada, dan hell, neraka itu juga memang benar-benar ada. Dan saudara, kehidupan setelah kematian itu cuma ada dua tempat ini. Buat setiap orang, begitu dia meninggal, maka hanya ada dua tempat buat orang itu. Apakah dia akan menempati yang namanya pangkuan Abraham atau Firdaus, ya, walaupun itu belum surga yang sesungguhnya, tetapi itu sudah merasakan suasana surga, atau dia akan dibawa ke tempat penantian yang disebut dengan Hades, ya, neraka, sekalipun belum neraka yang sesungguhnya, tapi ini bagian daripada neraka yang dimana orang sudah merasakan kesakitan oleh karena nyala api. Nah, saudara, hari ini menjadi perenungan buat kita, supaya kita semua ini sadar dan terbuka bahwa kematian itu bukan akhir daripada segalanya. Justru kematian itu adalah awal daripada satu kehidupan yang kekal, eternal life, ya. Satu kehidupan yang kekal. Apakah orang itu akan kekal di surga, ya, hidup, mengalami hidup kekal selama-lamanya, atau orang itu akan mengalami neraka selama-lamanya, kematian kekal selama-lamanya. Nah, hari ini saudara menjadi perenungan buat saudara yang masih hidup ini. Saudara sedang menuju kemana? Apakah saudara sedang menuju ke tempat Lazarus berada, pangkuan Abraham, atau saudara sedang menuju, ya, ke tempat orang kaya itu berada? Saya berdoa buat saudara, setiap saudara yang mengikuti program ini, ya, saudara harus sadar sepenuhnya bahwa hidup yang sesungguhnya itu bukan di dunia ini, tetapi hidup yang sesungguhnya itu adalah setelah kematian itu. Dan saya berdoa setiap saudara yang mengikuti program ini, saudara adalah orang-orang yang sedang menuju kepada kehidupan yang kekal. Yang mau katakan amin. Mari sama-sama katakan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Katakan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba
yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah berbicara mengenai Lazarus yang miskin, dia yang masuk ke surga, dan orang yang kaya itu yang masuk ke neraka. Apakah ini bicara soal status sosial? Maksudnya, apakah orang miskin itu pasti masuk surga? Apakah orang yang kaya itu pasti masuk neraka? Saya percaya ini bukan bicara soal status sosial. Bukan, tapi ini bicara soal makna rohani. Apa yang dimaksud dengan miskin di sini? Yang pertama yang dimaksud dengan miskin di sini, ya. Mari buka Lukas pasal 17 ayat 10. Ini bicara soal kerendahan hati. Orang yang rendah hati itulah orang yang mewarisi kerajaan sorga. Lukas 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang namanya kerendahan hati. Ya, begitu selesai melakukan tugas daripada tuannya, ya, maka hamba itu akan berkata, kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Apa artinya tidak berguna? Semua keberhasilan kami, semua kemampuan kami, kalau kami bisa mengerjakan tugas, itu semata-mata karena pekerjaan daripada Roh Allah di dalam diri kami. Itu semata-mata karena Tuhan yang bekerja di dalam diri kami, bukan karena kami. Saya percaya setiap saudara punya bagian tugas masing-masing yang Tuhan berikan. Ada yang bekerja ada yang bergerak dalam bisnis, dalam profesional, ada yang melayani. Dan saya percaya, ya saudara, setiap tugas yang saudara kerjakan, saya percaya Tuhan yang memberi keberhasilan. Amin. Tuhan yang memberi kesuksesan. Tuhan yang memberi kecakapan dan kemampuan. Dan ingat saudara, kalau saudara sukses, saudara berhasil, ingat baik-baik pesan Tuhan ini. Itu semata-mata bukan karena saudara. Kalau saudara diberkati dalam bisnis saudara dan saudara menjadi kaya, menjadi berhasil, menjadi sukses, ingat jangan sampai saudara bilang ini karena saya mampu. Mungkin kalau saudara hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, mungkin saudara nggak akan ngomong gitu. Ya, mungkin saudara berkata ini karena Tuhan, tapi hati orang itu siapa tahu. Banyak orang mulutnya bilang ini karena Tuhan, tapi hatinya berkata ini gue loh. Kalau bukan gue nggak mungkin bisa begini. Saudara, biarlah kita punya kerendahan hati, karena hanya orang-orang yang rendah hati yang mewarisi kerajaan sorga. Kalau saudara hari ini di tengah-tengah orang banyak mengalami kesulitan, banyak orang mengalami keterpurukan, tetapi saudara justru mengalami keberhasilan. Bisnis saudara berhasil, pekerjaan saudara berhasil, saudara diangkat di tengah-tengah masa sulit, pelayanan saudara berhasil. Ingat, itu semata-mata karena Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Biarlah kita berkata, kami ini hanya melakukan apa yang kau lakukan. Keberhasilan, kesuksesan ini semata-mata hanya karena engkau. Yang mau katakan, amin. Yang mau berkata seperti itu katakan, amin. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan miskin? Kalau pertama tadi kerendahan hati, sekarang Lukas 12 ayat 14.
Lukas 21, Lukas 21 ayat 14. Lukas 21. Bentar. Persembahan janda miskin itu di mana ya? 21. Lukas 21. Lukas 21 ayat 4, maaf. Lukas 21 ayat 4. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Ini yang namanya miskin, saudara. Sekalipun sebenarnya dia punya, ya, dia punya walaupun cuma 2 peser, tapi saya perhatikan 2 peser atau 2 duit ini, 2 peser itu adalah yang dia punya semua. Ya, itu hartanya semua. Dan itu adalah 2 peser itu untuk makan dia hari itu. Tapi saudara lihat ya, hatinya itu begitu cinta akan Tuhan. Dan dia itu mau memberi yang terbaik. Ada dorongan di dalam dirinya untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan dia taat untuk melakukannya. Oleh karena itu Tuhan bilang, dari semua persembahan yang diberikan pada waktu itu di bait Allah, maka janda miskin ini memberikan yang terbaik. Tuhan melihat itu. Buat Tuhan bukan masalah banyak atau sedikitnya. Tapi buat Tuhan ada hati seorang hamba, di mana dia begitu taat untuk memberi apa yang Tuhan mau dia persembahkan. Dia nggak memikirkan lagi soal bagaimana hidupnya di hari ini, bagaimana dia makannya hari ini. Ya, dia melakukan itu karena cintanya kepada Tuhan. Dan dia taat untuk memberikan apa yang dia punya yang terbaik buat Tuhan. Ini sama dengan janda Sarfat. Di dalam segala kekurangannya janda itu ada perintah untuk terlebih dahulu membuatkan roti untuk hambanya Elia. Dan janda Sarfat itu taat melakukan persis tepat seperti yang diperintahkan. Dia nggak menyayangi dirinya, bahkan dia nggak menyayangi nyawanya untuk melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Dia punya, walaupun sedikit, tetapi dia merasa nggak punya, karena dia tahu, ya, dia tahu bahwa Tuhan menginginkan itu, ya, Tuhan mau untuk dipersembahkan kepada dia. Dia lebih mengasihi Tuhan daripada dirinya sendiri. Dan Tuhan melihat hal itu sebagai perkenanan. Dan saya percaya saudara, hari ini kalau engkau sedang diberkati oleh Tuhan, ya engkau punya banyak kekayaan, engkau punya banyak karunia, engkau punya banyak jabatan, engkau punya banyak hal yang engkau bisa banggakan. Dengar baik-baik. Ya saudara, yang dikatakan merasa miskin itu, walaupun engkau punya, tapi engkau merasa nggak punya. Artinya, kalau Tuhan perintahkan untuk dipersembahkan, engkau rela untuk mempersembahkan itu kepada Tuhan. Yang mau katakan, amin. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Yang ketiga, arti miskin, Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Lukas 18 ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain
pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, ini saudara penting sekali. Ini adalah sikap hati. Sikap hati seseorang di hadapan Allah yang membutuhkan kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Yaitu apa saudara? Miskin di sini artinya merasa diri itu nggak layak. Perlu Tuhan, perlu kasih karunia Tuhan. Sama seperti pemungut cukai itu. Merasa diri nggak layak, merasa diri perlu belas kasihan Tuhan. Ingat saudara, keselamatan itu bukan karena perbuatan baik kita. Keselamatan itu adalah anugerah Allah dengan cara kita merasakan bahwa kita ini orang yang berdosa. Kita mengakui bahwa kita orang berdosa. Kita perlu pengampunan dari Tuhan. Pengampunan itu nggak bisa dibeli dengan perbuatan agamawi kita. Pengampunan itu nggak bisa dibeli dengan perbuatan baik kita sekalipun. Pengampunan itu hanya diberikan karena anugerah Allah, oleh karena kita ini merasa bahwa kita ini orang berdosa yang perlu diampuni. Kita merasa kita nggak layak. Seharusnya kita ini mati binasa karena dosa-dosa kita. Tetapi karena anugerah Allah kita ini dilayakkan. Oleh karena pengampunan Allah kita ini beroleh penebusan. Saya berdoa saudara punya hati seperti itu. Jangan merasa diri selalu benar, merasa diri selalu suci, merasa diri selalu hebat, merasa diri sepertinya sudah paling hebat sendiri karena sudah melayani, karena sudah punya kedudukan di gereja. No. Pengampunan itu karena anugerah, karena kita merasa kita tidak layak, kita orang berdosa. Kita perlu Tuhan dan kita perlu kasih karunia-Nya. Yang setuju katakan, amin. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sekarang yang bagian berikutnya, apa yang dimaksud dengan kaya di sini? Ya, ini bukan status sosial. Kaya yang dimaksud maknanya yang pertama adalah Amsal pasal 18 ayat 12. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya, kaya yang pertama maknanya adalah kesombongan atau tinggi hati. Saudara jangan pernah berpikir bahwa semua masalah bisa diselesaikan dengan uang. Hari-hari ini kita bisa melihat kasus COVID ini. Saudara, uang tidak bisa menyelesaikan masalah. Sudah banyak saya melihat dan mendengar kesaksian. Ya, orang kena COVID, ya, punya duit banyak, ya, bisa beli oksigen, ya, bisa beli plasma konvalesen, bisa beli bahkan bisa ada di rumah sakit yang mewah di VVIP. Tapi ternyata uang tidak bisa menyelesaikan masalah. Saudara dengar baik-baik, banyak orang punya uang menjadi sombong dan tinggi hati.
Mereka berpikir dengan uang dia bisa beli apa saja. Dia bisa beli pejabat, dia bisa beli kedudukan, ya, dia bisa permainkan perkara. Tapi dengar baik-baik saudara, Alkitab bilang, kesombongan itu mendahului kehancuran. Justru orang-orang yang demikian itu, saudara, uang menjadi bumerang dalam hidupnya. Akhirnya uang malah menghancurkan, ya, kehidupannya. Kenapa? Karena dia tinggi hati oleh karena uang itu. Saya berdoa buat saudara, jangan pernah berpikir dengan uang kau bisa menyelesaikan semua masalah saudara. Ya, oleh karena itu hati-hati, itu yang namanya tinggi hati. Orang tinggi hati karena uang itu selalu berpikir bahwa dengan uangnya, dengan kekayaannya dia bisa beli semua. Dia bisa selesaikan semua masalah. Itu yang namanya kesombongan. Saya berdoa, semakin saudara diberkati, saudara semakin rendah hati. Semakin saudara kaya, saudara akan pergunakan kekayaan saudara untuk menolong banyak orang. Amin. Untuk melayani Tuhan. Untuk jadi berkat buat banyak orang. Yang mau katakan, amin. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Yang kedua, yang dimaksud dengan kaya di sini adalah makna rohani. Yang kedua adalah 1 Timotius 6 ayat 10. Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, saudara hati-hati dengan ini. Jangan sampai saudara ini cinta akan uang dan menjadikan uang itu adalah Tuhan dalam hidup saudara. Ya, jangan sampai karena uang saudara butuh uang, mungkin saudara mengalami keterpurukan, kekurangan uang, maka saudara memburu uang. Tapi akibat daripada itu saudara hidup dalam kejahatan. Dan akibatnya itu akan menyiksa diri saudara sendiri dan membuat saudara mengalami berbagai-bagai duka. Ya, jangan sampai saudara memburu uang, saudara kehilangan Tuhan. Ya, saudara kehilangan Tuhan dalam hidup saudara. Ya. Nah, saudara sekarang ini mengerikan sekali saudara. Karena apa yang terjadi hari-hari ini, orang tanpa sadar, banyak orang, termasuk anak-anak Tuhan, tanpa sadar telah menjadikan uang itu sebagai Tuhan dalam hidupnya. Oleh karena itu mereka sudah nggak lagi peduli dengan yang namanya ibadah, sudah nggak lagi peduli dengan yang namanya pelayanan. Bahkan orang rela dengan memburu uang, melakukan kejahatan, menipu orang lain. Ya, menipu orang lain, menusuk teman sendiri, menusuk sahabat sendiri. Ya, membunuh orang tuanya, anak membunuh orang tuanya. Ya, suami membunuh istrinya, menghabisi istrinya hanya untuk uang. Saya berdoa, saudara, orang-orang yang seperti ini hari ini, saya berdoa, biarlah hari ini orang-orang seperti ini berbalik kepada Tuhan. Karena kalau hidup kita seperti itu, maka nasib kita akhirnya akan sama seperti orang kaya ini. Kita nggak akan dapat bagian dalam kerajaan sorga. Yang mau katakan amin. Yang percaya katakan amin. Saya berdoa buat saudara. Saudara adalah orang-orang yang benar-benar cinta Tuhan. Walaupun dalam kesulitan, walaupun dalam tekanan, walaupun dalam keterpurukan, saudara tetap mempertahankan iman saudara. Amin. Dan yang terakhir, mari kita lihat apa yang dimaksud dengan keterikatan, apa yang dimaksud dengan kaya. Yang ketiga adalah keterikatan hidup dengan hal yang fana.
Saya teringat apa yang tertulis di Alkitab mengenai orang kaya yang pada waktu ketemu Yesus, orang kaya yang muda itu. Ya, pada waktu Yesus bilang, berikanlah hartamu kepada orang-orang miskin dan ikutlah aku. Maka orang kaya itu menjadi sedih hatinya dan meninggalkan Yesus karena banyaknya harta. Itu yang namanya keterikatan hidup dengan hal yang fana. Kita sebagai anak-anak Tuhan boleh kaya, boleh berhasil, tapi tidak boleh kekayaan itu mengikat kehidupan kita. Kalau Tuhan minta kita melepaskan, kita harus rela melepaskan. Tidak boleh ada sesuatu pun di dunia ini yang fana, yang mengikat kehidupan kita. Ya. Alkitab berkata seorang murid itu harus menyalibkan dirinya, pikul salibnya, dan rela melepaskan segala sesuatu untuk Tuhan. Jangan ada satupun termasuk kekayaan kita yang mengikat kehidupan kita. Sehingga pada waktu Tuhan perintahkan untuk dilepaskan, kita tidak rela melepaskan. Kita lebih memilih yang fana ini daripada memilih Tuhan. Nah saudara, sebagai akhir daripada cerita ini, coba lihat apa sih kesalahan orang kaya itu. Kalau saudara lihat tadi saudara, perhatikan orang kaya itu saudara. Sepertinya nggak ada satu kesalahan apapun, nggak ada satu dosa apapun dari orang kaya itu saudara. Ya, dalam Lukas pasal 16 tadi ayat 19, saudara perhatikan sampai ayat 23. Nggak ada yang kaya, nggak ada orang kaya ini apa dosanya? Nggak kelihatan. Dia pakai jubah ungu, kain halus, bersukaria dalam kemewahan. Saya rasa nggak apa-apa, nggak ada dosanya. Apa dosanya? Oh, itu yang dipakai untuk bersukaria. Baju yang dipakai juga dia beli dari duit-duitnya sendiri. Tapi kalau saudara membaca dengan teliti saudara, maka saya menemukan dosa daripada orang kaya itu adalah membiarkan Lazarus itu kelaparan. Dan dia tidak melakukan sesuatu apapun untuk Lazarus yang sedang kelaparan itu. Coba lihat ayat Matius pasal 25 sebagai ayat yang terakhir. Matius 25 ayat 42 sampai 46. Matius pasal 25 ayat 42 sampai 46. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Ya. Tuhan Yesus pesan, saudara, ya, supaya kita ini memperhatikan mereka yang lapar, mereka yang haus, mereka yang dalam penjara. Itu berarti mereka sama dengan memperhatikan Tuhan. Tetapi orang kaya ini membiarkan orang yang ada dekat dengan dia kelaparan dan tidak memperhatikan itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dan Alkitab berkata mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Oleh karena itu hari ini saudara, kalau saudara adalah orang yang diberikan oleh Tuhan, iya, kasih karunia dalam harta, kekayaan. Mari saudara, kita harus menjadi orang yang rela melepaskan itu untuk memperhatikan orang-orang yang susah, yang lapar, yang miskin, yang menderita. Ya. Karena dengan demikian kita sama dengan memperhatikan Tuhan itu. Ya. Barang siapa, dikatakan oleh Alkitab, memperhatikan orang yang lemah, orang yang miskin,
dia sama dengan memiutangi Tuhan. Dan saya percaya, orang yang demikian akan mewarisi kerajaan sorga. Dan saya berdoa, itulah saudara, orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang menerima anugerah yang besar dalam soal kekayaan, soal materi, tetapi yang punya hati, yang peduli dan rela melepaskan harta dan kekayaan itu untuk berbagi kepada mereka yang lemah, yang susah, yang menderita. Yang mau katakan, amin. Mari tutup Alkitab saudara, kita akan masuk dalam perjamuan suci. Mari katakan sama-sama, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari saudara, persiapkan roti dan anggur. Mari sebelum kita menikmati tubuh dan darah Tuhan, kita periksa hidup kita. Bagaimana dengan hidup kita? Alkitab berkata, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Tuhan, karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Bagaimana dengan hidup saudara? Apakah saudara punya sikap hidup yang seperti itu? Orang yang merasa diri nggak layak, perlu Tuhan. Bukan orang yang sombong, bukan orang yang tinggi hati, yang menjadikan kekayaan itu sebagai andalan atau sandaran hidup saudara. Biar saudara adalah orang yang ditemukan Tuhan malam ini, orang yang rendah hati, yang perlu Tuhan, yang berkata kalau saudara sukses, saudara berhasil, itu semua semata-mata karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Mari periksa hidup saudara. Kalau ada kesombongan dalam diri saudara, mari minta ampun sama Tuhan. Mari minta ampun sama Tuhan sebelum kita menikmati tubuh dan darah Tuhan. Kalau ada dosa yang lain yang Tuhan ingatkan, mari minta ampun. Kalau ada ganjelan dengan orang lain, mari lepaskan dulu pengampunan buat orang itu. Saya beri waktu saudara beberapa saat untuk berdoa. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Ampuni pelanggaran kami. Ampuni kesombongan kami. Ampuni Tuhan, ampuni kami. Sucikan kami, layakkan kami, untuk kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu. Kami rindu malam ini kuasa-Mu bekerja, kasih-Mu memulihkan kami. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan bersama-sama dalam nama Yesus.
Sekarang angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukur. Mari ucapkan syukur. Katakan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Mari yang mau didoakan angkat tanganmu. Ucapkan syukur. Mungkin ada yang sakit, yang sedang terpuruk, yang sedang dalam tekanan, dalam pergumulan yang berat. Saudara mau didoakan, mari angkat kedua tanganmu. Naikkan terlebih dahulu ucapan syukur. Katakan terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar ada pemulihan. Malam ini ada kesembuhan. Ada mujizat terjadi. Yang sakit disembuhkan. Yang terikat dilepaskan. Yang berbeban berat diberi kelegaan. Yang putus asa diberi pengharapan yang baru. Mari yang mau didoakan angkat tanganmu. Istri saya akan berdoa buat saudara. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh luar biasa ya Tuhan. Allah yang mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau sudah lebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih buat segala pengorbananmu, penebusanmu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Malam ini Tuhan Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Hati yang haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Engkau lihat hati yang rindu akan jamahan-Mu ya Tuhan. Engkau lihat setiap orang-orang anak-anak-Mu ya Tuhan yang saat ini Tuhan sedang menantikan pertolongan-Mu ya Tuhan. Bapa, malam ini kami sehati Tuhan, kami minta Tuhan Engkau menjamah setiap kami ya Tuhan. Engkau menolong setiap kami ya Tuhan. Bahkan Engkau menyatakan perkenanan-Mu ya Tuhan. Bapa, kami minta karuniakan terus hati yang rendah hati ya Bapa. Karuniakan terus Tuhan hati yang percaya kepadamu ya Tuhan. Karuniakan terus Tuhan kehausan dan kelaparan akan Engkau ya Tuhan. Kami tidak mau puas dengan apa yang ada hanya saat ini ya Tuhan. Kami mau terus menanti-nantikan Engkau. Kami mau terus merindukan Engkau ya Tuhan. Karena Engkaulah harta kami yang paling berharga ya Tuhan. Engkaulah segalanya buat kami Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan kami. Engkau satu-satunya juru selamat penebus kami ya Tuhan. Malam ini Tuhan kami mau nyatakan, kami mau percaya penuh kepadamu lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Kami tahu Tuhan pertolongan kami hanya berasal daripadamu ya Tuhan. Bapa, biar Tuhan setiap kami, setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang membutuhkan kesembuhan malam ini Tuhan jamah ya Tuhan. Tuhan nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kau nyatakan Tuhan kuasa-Mu yang dahsyat itu ya Tuhan.
Bapa, mari Tuhan, biar kesembuhan terjadi Tuhan atas setiap anak-anak-Mu yang sakit malam ini ya Tuhan. Atas anak-anak-Mu yang sedang merasakan Tuhan kelemahan tubuh Tuhan. Jamah sembuhkan ya Tuhan. Sembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau lihat juga Tuhan anak-anak-Mu yang membutuhkan jawaban-jawaban yang daripada-Mu ya Tuhan. Biar Engkau berkenan menyatakan sendiri pribadi-Mu ya Tuhan. Mampukan anak-anak-Mu mengerti ya Tuhan apa yang Engkau nyatakan, yang Engkau katakan ya Tuhan. Mampukan ya Tuhan, berikan kerendahan hati itu ya Tuhan. Untuk kami membuka diri kami terus Tuhan akan Engkau ya Tuhan. Kami tidak mau hanya sampai saat ini ya Tuhan. Kami mau terus lagi Tuhan bersama-Mu ya Tuhan. Bapa, walaupun mungkin kami belum mengerti saat ini, tapi kami mau percaya Tuhan, Engkau selalu Tuhan ada bersama kami ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau terus menyatakan jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Engkau sendiri yang menuntun langkah demi langkah Tuhan, kemana kami berjalan ya Tuhan. Pegang erat kami ya Tuhan. Jangan biarkan kami jauh daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang terus menyegarkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Engkau berikan ya Tuhan. Yang Engkau karuniakan, kami mau pegang teguh ya Tuhan. Kami mau terus Tuhan percaya, kami mau berjalan Tuhan dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami mau buang segala kecongkakan. Kami mau buang segala ya Tuhan kesombongan, segala keserakahan Tuhan. Bapa, kami mau buang dari hidup kami segala cinta akan uang. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau lebih peduli lagi ya Tuhan akan saudara-saudara kami, akan setiap jiwa-jiwa ya Tuhan. Kami mau lebih lagi mengasihi mereka seperti Engkau mengasihi ya Tuhan. Berikan hati-Mu Tuhan atas kami, untuk kami lebih lagi mengasihi-Mu, untuk kami lebih lagi mengasihi jiwa-jiwa ya Tuhan. Bapa, terima kasih, kami percaya Tuhan, kalau kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, maka Engkau akan memberikannya ya Tuhan. Engkau akan berikan hati-Mu, Engkau akan berikan belas kasihan itu ya Tuhan. Engkau akan berikan Tuhan hati yang baru ya Tuhan. Hati yang terus Tuhan Kau taruh ketetapan-Mu. Hati yang tidak mau menyimpang ke kanan ke kiri ya Tuhan, tapi terus mau fokus hanya kepada-Mu Tuhan. Melakukan apa yang Engkau suka, yang Engkau mau ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya pertolongan-Mu datang tepat pada waktunya ya Tuhan. Keselamatan, kesembuhan Kau karuniakan. Terima kasih ya Tuhan. Yang terbaik kami terima malam ini daripada-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari, sebelum kita mengakhiri suara gembala ini, saudara angkat kedua tanganmu, buka hatimu yang lebar. Dan sekarang terimalah berkat, anugerah, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai saudara semua mulai hari ini sampai ke tangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah.